Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Fajri dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Rizky Ananda Fajri dengan NIM 2116050021 dan Naili Saputri dengan NIM 2116050009 dan Khairul Nisa dengan NIM 2116050027 dengan materi amortisasi hutang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang amortisasi hutang. Pengertian amortisasi. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti mereka dagang, hak cipta, dan lain-lain. Secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi, pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Pengertian amortisasi hutang. Amortisasi hutang artinya perlunasan hutang baik dengan jumlah yang sama atau tidak, baik dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Pokok hutang merupakan nilai sekarang dan pembayaran yang sama pada setiap periode atau anuitas. Menghitung besarnya pembayaran periodik. Besarnya pembayaran periodik dalam amortisasi hutang dapat dihitung dengan cara yang sama dalam mencari besarnya pembayaran periodik pada anuitas biasa. Jumlah hutang dianalogikakan sebagai nilai sekarang dari anuitas. Dengan rumus PV sama dengan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N A per I, dengan PV sama dengan nilai sekarang atau saldo utang, A sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saputri, NIM 2116050009. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu amortisasi utang untuk anuitas di muka. Maksudnya yaitu penyusunan skedul amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa, kecuali untuk periode pertama. Rumusnya A sama dengan PV per ANI sama dengan PV per A5 25%. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah notebook dijual dengan harga tunai Rp 15 juta atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 sama dengan 30%. Buatlah skedul amortisasi utang. Penyelesaiannya, PV sama dengan Rp 15 juta, N sama dengan 5, I sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025. A sama dengan PV per ANI sama dengan PV per A52,5%. A sama dengan Rp 3.149.954. Tabel amortisasi anuitas segera ini terdiri dari periode, angsuran, amortisasi, bunga, dan saldo hutang. Pada periode 0, angsurannya Rp 3.149.954, amortisasinya Rp 3.149.954, bunganya 0, saldo hutangnya Rp 11.850.046. Periode yang pertama Rp 3.149.944, amortisasinya Rp 2.853.703, bunganya Rp 256.251. Saldo hutangnya yaitu Rp 8.996.343. Periode yang kedua dengan angsuran Rp 3.149.944, amortisasinya Rp 2.925.045, bunganya Rp 224.909, saldo hutangnya Rp 6.071.298. Periode yang ketiga Rp 3.149.944,
amortisasinya Rp 2.990.172, bunganya Rp 151.782, saldo hutangnya Rp 3.073.125. Periode yang keempat dengan angsuran 3.149.944, amortisasinya Rp 3.073.126, bunganya Rp 76.828, dan saldo hutangnya 0. Selanjutnya yaitu pembiayaan kembali pinjaman. Contohnya, King Aragon meminjam uang Rp 400 juta dari Bank Gondor untuk membeli sebuah rumah. Pinjaman itu akan dilunasi selama 15 tahun, dicicil bulanan dengan bunga tetap 21%. Setelah melakukan pembayaran tetap 2 tahun, King Aragon melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 2 tahun. King Aragon berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 21% dengan pinjaman baru berbunga 15%. Namun, Bank Gondor hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika King Aragon bersedia membayar dengan sebanyak 18 angsuran bulanan. Keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh King Aragon? Jawab, besar angsuran per bulan A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I dikurang N sama dengan Rp 400 juta per 1 dikurang 1 ditambah 0,0175 dikurang 180 per 0,0175. A sama dengan Rp 7.322.449,8. Denda pelunasan lebih cepat sama dengan 18 dikali Rp 7.322.449 sama dengan Rp 131.804.083. Saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran sama dengan PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,0175 dikurang 156 per 0,0175 Rp 7.322.449, PV sama dengan Rp 390.484.200. Besar pinjaman yang harus diperoleh untuk pelunasan Rp 131.804.083 ditambah Rp 390.484.200 sama dengan Rp 222.284.285. Selanjutnya dengan bunga 15%, kita menghitung angsuran bulanan selama 13 tahun atau 15 dikurang 2 jika pinjaman baru ini jadi dilakukan. A sama dengan Rp 522.284.283 per 1 dikurang 1 ditambah 0,0125 dikurang 156 per 0,0125. A sama dengan Rp 7.626.910. Lalu kita bandingkan angsuran bulanan dari pinjaman baru dengan angsuran bulanan pinjaman lama. Karena angsuran bulanan pinjaman lebih rendah, maka sebaliknya King Aragon tidak melakukan pinjaman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferunyesa dengan NIM 211605027 akan menjelaskan tentang dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Rumusnya yaitu A sama dengan FP per 1 tambah I N kurang 1 per I. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya yaitu metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Jumlah uang yang diakumulasikan dalam dana ini pada akhir periode harus menjadi sebesar total pokok utang uang yang harus dibayar. Sementara itu, sebelum utang itu jatuh tempo, hanya bunga yang dibayarkan secara periodik pada tanggal-tanggal yang sudah disepakati kepada bank atau kreditor. Selisih antara dana
pelunasan dan pokok utang pada suatu saat tertentu disebut nilai buku utang. Rumusnya yaitu A sama dengan FV per 1 tambah IN kurang 1 per I. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera di video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.